Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Willy Sukmaningtia selaku penguji 1, Ibu Reni Dwi Staningsi selaku penguji 2, dan Ibu Emma Wayuningrum selaku penguji 3. Izinkan saya untuk memaparkan hasil literatur review saya yang berjudul Kualitas Hidup pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Latar belakang diabetes mellitus atau DM atau kencing manis telah menjadi masalah kesehatan dunia. Prevalensi kejadian penyakit ini meningkat secara drastis termasuk di Indonesia. DM merupakan jenis penyakit yang tidak menular dan dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Menurut data World Health Organization 2014 bahwa pada tahun 2012 terdapat 1,5 juta penduduk terjadi kematian yang disebabkan oleh diabetes mellitus dengan prevalensi sebesar 2,7%. Menurut International Diabetes Federation pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan ke-7 terbesar dalam jumlah penderita diabetes di dunia, dengan jumlah penderita diabetes mellitus mencapai 10 juta kasus. Tujuan penulisan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Metode penelitian. Di sini untuk metode penelitian ada 3. Yang pertama, jenis penelitian, jenis literatur review, dan metodenya menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan Google PubMed, Google Scholar. Dan untuk menelaah jurnal saya menggunakan PICO, yaitu Population Intervention Compare dan Outcome. Di sini untuk PICO-nya ada yang pertama elemen, inklusi dan eksklusi. Elemen yang pertama population, inklusinya penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua intervention, inklusinya tidak ada. Comparison, inklusinya tidak ada. Dan outcome, inklusinya adalah kualitas hidup. Hasil penelitian, hasil tinjauan literatur sistematis dari 10 jurnal menemukan bahwa penyandang diabetes mellitus tipe 2 mempengaruhi kualitas hidup pasien. Berdasarkan hasil penelitian Yuli DKK 2014 dan INDA 2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas hidup pada lansia disebabkan oleh individu pada masa usia tua, sudah melewati masa untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, sehingga mereka cenderung mengevaluasi hidupnya dengan lebih positif. Penurunan kualitas hidup pada usia dewasa madya tersebut dipengaruhi oleh tingginya tuntunan, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar, mengenai produktivitas dan hubungan sosial masyarakat yang disebabkan oleh manifestasi klinik DM tipe 2. Tingginya tuntunan mengenai produktivitas dan hubungan sosial masyarakat yang tidak terpenuhi memungkinkan individu untuk mempersepsikan kualitas hidup yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian Reni 2017, berdasarkan peneliti dilakukan pada responden yang menderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Tigo Balai, peneliti mendapatkan data lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Lebih dari separuh responden menderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Tigo Balai memiliki tingkat self-care yang tinggi. Dan lebih dari separuh responden menderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Tigo Balai memiliki kualitas hidup yang buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa antara self-care dengan kualitas hidup pasien DM diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Tigo Balai berbanding lurus dan memiliki tingkat korelasi. Berdasarkan hasil penelitian EVA 2014, hasil penelitian memperlihatkan adanya perubahan kualitas hidup yang signifikan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 2 Baturaden setelah diberikan edukasi dengan pendekatan DSME dan setelah dilakukan DSME mengenai meal planning. Penerapan edukasi dengan pendekatan prinsip DSME dapat menimbulkan kemampuan manajemen diri yang baik sehingga dapat meningkatkan perilaku kepatuhan manajemen diri pada penderita DM tipe 2 yang berdampak kepada peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan diabetes self-management education pada penderita DM berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hidup mereka.
Berdasarkan hasil penelitian 11 dan Margareta 2016 mengatakan bahwa kualitas hidup pasien DM mengalami penurunan pada semua aspek. Semua komponen menunjukkan kurang dari 80%, yang menunjukkan bahwa kualitas hidup pasien DM mengalami penurunan. Bila dibandingkan dengan pasien diabetes tanpa komplikasi, pasien lebih dari 2 komplikasi memiliki resiko subskala, fungsi fisik, peran kesehatan fisik, emosi, energi, sosial, nyeri, kesehatan umum, dan perubahan kesehatan secara signifikan lebih tinggi. Perbedaan yang signifikan juga diamati pada pasien DM dengan lebih dari 2 komplikasi pada semua subskala HRQOL, kecuali energi bila dibandingkan dengan pasien dengan 1 komplikasi dan lamanya menderita DM mempengaruhi kualitas hidup pasien DM. Semakin lama menderita DM, semakin menurun kualitas hidup pasien. Berdasarkan hasil penelitian di Jesse 2018 dan Zainuddin 2015 mengatakan bahwa orang yang menderita diabetes mellitus mayoritas akan mengalami stres karena mengidap diabetes mellitus, di mana sebagian besar berada pada keadaan stres berat. Hidup dengan diabetes mellitus secara tidak langsung akan menjadi sumber stres tersendiri bagi penderitanya. Stres yang dialami penderita berkaitan dengan treatment yang harus dijalani seperti diet atau pengaturan makan, kontrol gula darah, konsumsi obat, olahraga, dan yang lain yang harus dilakukan sepanjang hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian Fatma 2017 mengatakan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang berhubungan secara signifikan dengan kualitas hidup pasien DM2. Dukungan keluarga berkaitan dengan kadar gula darah. Dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien DM tipe 2. Peran keluarga merupakan salah satu aspek penting di mana dapat mempengaruhi kondisi kesehatan psikologis, sosial, emosional bagi individu. Kepatuhan dalam tata laksana perawatan diri dilakukan dengan benar dan teratur, maka pasien tidak terlalu merasa terbebani oleh diabetes, melainkan merasa bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut akan menghasilkan kualitas hidup pasien DM2 yang baik. Berdasarkan hasil penelitian Athanasia 2015, jenis pekerjaan juga erat kaitannya dengan kejadian diabetes mellitus. Pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi, maka akan timbul diabetes mellitus sehingga akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Akibat aktivitas fisiknya yang menurun, selain itu juga penderita memiliki perasaan negatif seperti rasa putus asa, marah, malu, dan merasa sudah tidak peduli terhadap peningkatan kesehatannya, sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup yang dimiliki penderita. Kesimpulan, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai oleh tingginya kadar gula dalam darah. Pada dasarnya, hal ini terjadi karena tubuh kekurangan hormon insulin atau zat yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Kualitas hidup pada penderita pasien diabetes mellitus ini dapat dipengaruhi dari beberapa aspek, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, lama menderita. Tidak hanya itu saja, dengan tidak adanya dukungan keluarga, self-care yang tidak baik akan menimbulkan stres pada penderita diabetes mellitus. Selain itu juga ditimbulkan akibat penurunan fungsi yang bisa mengakibatkan komplikasi dan mengakibatkan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus makin rendah. Rekomendasi, peneliti selanjutnya tidak hanya diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai gambaran kualitas hidup pasien diabetes mellitus saja, melainkan pada gambaran kualitas hidup pada pasien stroke dan yang lainnya. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk dapat memberikan informasi dan mengajak pasien diabetes mellitus agar dapat meningkatkan aktivitas dengan mengembangkan aktivitas yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup pasien DM tipe 2 yang dilakukan dengan optimal dengan mengubah gaya hidup pada pasien diabetes mellitus yang lebih baik, sehingga penurunan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat diminimalkan atau diminimalisir. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.